Baik, mempelai pria dan wanita mendekat. Dari seragam sekolah ke gaun pengantin, kisah cinta kami yang panjang, akhirnya berbuah manis. Di pernikahan ini, aku akan memberinya kejutan. Katakan padanya. Akulah investor misterius di perusahaannya. Mama. Mama. Ada apa ini? Mama. Jack, kamu salah orang. Anakku sayang. Mama. APA. Xiao Bao lahir 6 tahun lalu, saat aku mabuk. Dibesarkan ayahnya Gu Yunchuan. Kenapa dulu tidak memberitahuku? Kamu juga tidak pernah tanya. Lin Shu. Xiao Bao sudah usia masuk TK. Aku dan Yunchuan tidak mau. Dia diejek teman-teman. Aku ingin memberi mereka status resmi. Lalu pernikahan kita? Pernikahan besok akan jadi pernikahanku dengan Yunchuan. Selama ini, aku hanya cadangan. Masih ada kesempatan jadi cadangan. Aku tahu kau mencintaku, meneraimaku. Di hatiku akan ada tempat untukmu. Yunchuan ayah anakku. Kami menikah untuk anak. Nanti akan berpisah saat waktunya. Sampai kapan? Setelah Xiao Bao ujian nasional. Tunggu dengan sabar. Pernikahan berikutnya giliranmu. Ayo. Untuk persiapan pernikahan nanti. Aku telah menunggu 6 tahun. Joshia. Aku takkan menunggu. Berani mengancamku? Coba pergi kalau berani. Kau. Sudahlah. Kita foto saja. Kenapa? Kamu. Dia mukul la queue. Aku butuh pengantin. Mau menikah? Pemenang penghargaan Jinma untuk aktris terbaik adalah idola para pria. Halo, Aku butuh pengantin. Mau menikah? aku sedang terima penghargaan. Maaf. Lupakan saja. Kirim lokasimu. Tunggu aku. Ratu Filmsu, mau kemana? Menikah. APA dia benar akan datang? Fotonya bagus sekali. Xiao Bao tersenyum manis. Katanya tidak akan menungguku. Sekarang ngapain lagi? Nungguarang. Foto pernikahan. Waktu ku minta, kamu nggak mau. Sekarang aku nggak mau. Pulang buat foto ulang. Bukan maksudku.
Sebagai pria, harus lapang dada, terutama ke wanita tercinta. Aku sih, nggak akan bikinmu sia-sia. Jadi harusnya aku berterima kasih? Jangan sarkas. Sadarlah. Aku nggak mau ribut di luar, malam-maluin. Kamu sadar, tingkah lakumu sendiri, memalukan? Linshu, kalau bandel lagi, aku marah, jangan paksa aku benci. Xia, masuklah foto ulang dengan Lin Shu. Aku nggak masalah. Lihat, foto mereka bagus. Joran. Lihatlah. Ah, Camulia. Lihat ini. Maaf ya, aku yang ceroboh. Linshu, dasar picik, masih pria nggak sih? Pantasan setelah lulus. Cuma bisa nempel dan jadi beban. Lain dengan Yunchuan, bisnisnya makin berkembang. Aku beban, siapa yang bantu kembangkan perusahaan? Perusahaan berkembang karena ada investasi orang terkaya. Tahu orang terkaya itu siapa? Tahu, pria puncak piramida. Aku nggak minta, si kayak dia. Tapi tirulah Yunchuan, buka usaha sendiri, kemampuan nggak ada, garangnya minta ampun. Kalau memang mau ribet dengan mereka berdua, kalau begitu, aku hanya bisa memilih untuk putus denganmu. Putus. APA? Apa katamu, Alonji lagi? Xiaobao, tenangkan paman, biar paman nggak marah lagi. Paman, jangan rebut mama aku. Dek, aku nggak akan merebut kalian. Aku berharap kalian bertiga selalu bahagia. Nah, baru benar, harus lebih dewasa di depan anak. Jangan kasih trauma psikologis ke anak. Aku maafin kamu, nggak putus lagi. Xia, Xiaobao lape, ayo kita makan. Aneh banget. Suli. Linshu, Bukannya kamu mau ikut upacara penghargaan? upacara penghargaan nggak lebih penting dari nikah sama kamu. Aku datang terlambat. Kalau kamu menyesal gimana? Kamu beneran mau nikah sama aku? Waktu kuliah, aku suka kamu selama 4 tahun. Tapi waktu itu, Xia. matamu cuma lihat Yosh. Sejak saat itu aku berjanji. Nanti, aku harus jadi yang terbaik. Bersinar, berkarya. Biar kamu lihat aku. Makanya kamu jadi aktor, jadi artis. Ayah. Walau cukup melelahkan. Tapi aku berhasil. Kamu akhirnya lihat aku. Suli. Seharusnya kamu panggil istri sekarang. Istri. Besok kita nikah di Hotel Fujing. Adakan pernikahan. Yang itu loh, Hotel Fujing milik Taipan Misterius. Ayah. Oke, kalau gitu, sampai jumpa besok. Janji ya. Siapkan ballroom untuk besok. Siapkan hadiah tambahan. Aku mau kasih dia pernikahan megah. Lagi ngapain? Kalian siapa? Ngapain di resepsi nikahku? Resepsi nikahmu? Lu siapa? Kenapa pakai baju pengantin pria? Kamu salah tempat ya? Ballroom VIP 999 Hotel Fujing. Aku tidak salah tempat. Kalau gitu kamu sama seperti kami, datang ke acara pernikahan. Zhou Xia, Gu Yunchuan. Mau adakan pernikahan di tempatku. Oh, aku mengenali kamu itu pacar Gepeng, Xia ya?
Pacar apaan? Anak Xia dan Yunxuan. Sudah bisa lari-lari. Dia sih, paling-paling cuma penjahat kelas 3. Aku bukan. Zaman sekarang. Pria juga jadi penjahat. Kamu. Memalukan kaum pria. Sudah lama aku tak suka padamu. Xia, kami cantik jelita, kaya dan tampan. Masa mau sama kamu yang cuma modal lucu? Syukurlah sekarang dia sadar. Aku sarankan kamu berhenti berhati. Berdandan gini mau merusak pernikahan? Hush, nggak tahu diri. Jangan sampai kami usir. Pergi sendiri. Aku malas berdebat. Aku hubungi manajer. Penggantin datang. Halo. Kamu mau apa? Ini pernikahanku. Kenapa aku tak boleh datang? Hei. Bos sudah datang. Panggil orang. Manager. Bawa hadiah mewah dari bos ke ballroom VIP. Baik. Kemarin sudah kubicarakan, sangat jelas. Ini bukan pernikahanmu. Aku nikah dulu dengan Yunxuan. Nanti ku beri ganti rugi. Cepat pergi. Yang harus pergi. Itu kalian. Xia. Laki-laki ini keterlaluan. Sudah tahu ada keluarga, masih memaksa. Suruh satpam pukul dia. Sudahlah. Hari ini hari bahagiaku. Jangan main fisik. Pengantin pria bijaksana. Benar sekali. Dia bos besar. Kaya. Lapang dada. Ada orang. Berani-beraninya merebut pengantin. Coba lihat diri. Sudah stop. Cepat pergi. Berdasar apa? Karena kamu penjahat tak tahu malu. Masih bertanya? Zhou Xia, katakan padaku, kasih tahu mereka. Apa aku pengkhianat? Aku. Xia punya suami dan anak. Kamu bukan orang jahat. Apa maksudnya? Apa aku pengkhianat? Tidak. Bukan. Kalau gitu dia? Dia cuma teman laki-laki biasa. Dia bukan penjahat. Jangan tuduh dia sembarangan. Lin Shu. Kalau kamu tidak mau pergi, ikutlah acara pernikahan ini. Kamu dan Gu Yunxuan menikah bukan urusanku. Tapi segera pergi dari sini. Ini aku yang sewa balai pernikahannya. Kamu sanggup sewa balai pernikahan ini? Dengar ini. Dia bilang, balai pernikahan ini miliknya. Masih siang bolong, jangan ngayal. Kamu tahu hotel ini? Tempat apa ini? High City. Milik orang terkaya di kota. Maksudmu sih? Yang tak pernah muncul di depan umum itu? Katanya kekayaannya, Zetara Negara. Karena dia terlalu misterius. Banyak yang ingin mendekati, tapi tak bisa. Bahkan banquet VIP ini bukan bisa dipesan sembarangan. Harus punya koneksi khusus. Xia, bagaimana kamu bisa pesan? Manajer hotel langsung setuju saat dengar namaku. Bahkan gratiskan semua biaya. Aku yang suruh manajer. Kukira hari ini kau akan jadi pengantinku. War hebat juga. Xia, kau kenal si orang kaya? Dia tertarik dengan kemampuanku dan investasi ke perusahaan. Xia ini Cantik sekaligus berprestasi. Pantasan ada yang ngejar-ngejar terus. Xia, dapat menikahi adalah keberuntungan. Zhou Xia. Keterlaluan kau. Apa maksudmu? Dengar baik-baik. Akulah. Lizzie. Banyak sekali. Ini. Permisi, apa Anda penggantin hari ini?
Ayah. Ini hadiah pernikahan dari mempelai pria. Selamat atas pernikahan kalian. Ini yang diberita, keramik dinasti Ming. Ya ampun. War, Lalong Sotheby's. Terjual 5 Juta, Kalung Giok. Benarkah? Ayah, indah sekali. Kejutan yang kau siapkan. Oh. YK. Suka? Suka. Aku tahu pilihanku tepat. Gu Yunchuan. Pamer KK on palsu. Akan kubuat menyesal. Linshu. Apa maksudmu? Hadiah ini. Benar dari kamu? Bukan dariku. Lalu siapa lagi? Linshu. Bisakah kau lebih dewasa? Tak sanggup memberi, tak akan kuhina. Tapi kalau masih berbuat ulah di sini. Pengantin pria adalah orang sukses. Bandingkan denken kau, Bisa menyamai? Kaya soimur hidupan, tak akan mampu beli vas ini. Ini bukan barang sembarangan. Letakkan. Pengantin saja tak protes. Siapa kau ini? Aku ambil. Aku sentuh. Letakkan. Kau. Aku, Bukan salahku. dia yang bersalah. Gak apa-apa. Sudah. Orang kaya memang royal. Makasih ya. Ini bukan miliknya. Mudah saja memberi. Penjahat. Ini milik ayah ibuku. Jangan ikut campur. Keterlaluan. Linshu. Linshu. Dia cuma anak kecil. Lagi pula. Ini barang Yun Chuan. Jangan ikut campur. Baik. Teruskan keributan. Nanti saat hitung untung rugi. Jangan menyesal. Taksaka? Pergi saja. Atau bayar amplop. Ikut nikahannya. Amplop pernikahan. Joshia. Tebalnya muka. Melebihi bedak di wajah. Linshu. Sejak foto prewedding kemarin, kau terus buat masalah. Sudah kuberi janji tak putus. Kau mau apa lagi? Aku mau kalian segera. Pergi, sekarang juga. Kau cuma ingin halangi nikahku dengan Yun Chuan. Kau mensenteku. Tak bisa lepas dariku, aku tahu semuanya. Berhenti membuat ulah. Sudah. Nanti ku balas budi. Linshu. Kuharap kau bisa merestui kami. Kami benar-benar saling mencintai. Pergi dari sini. Yang harus pergi. Orang tuamu sendiri. Xiaobao. Aku yang salah. Ayo pergi. Yang harus pergi. Bukan kalian. Linshu, pergi. Paman mau bicara jujur sama kamu. Linshu, pandangan paman tajam soal orang. Meski kau tak punya kemampuan, tapi kau tulus ke anakku. Paman setuju, kau jadi menantu. Paman Zhou. Waktu Xia melahirkan, dia belum bersama kamu. Bukan pengkhianatan. Jadi, kau harus memaafkannya. Aku dan Xia sudah sepakat.
Oktober 20 tahun lagi, kalau dia cerai, bersama kamu. Saat itu, kau sudah tua. Masih dapat calon istri. Kamu untung besar. Bukan. Sudah diputuskan. Paman yang atur. Sebagai pria, kita harus legawa. Belajar sabar. Dan menunggu, nanti anakku, tetap jadi milikmu. Jangan-jangan paman pikir, aku harus menikahi anak paman? Apa katamu? Dia menikah dengan siapa, punya anak atau tidak, itu bukan urusanku. Tapi aku yang pesan gedung ini. Jan Perry Hadia. Mereka harus pergi, dan ganti rugi. Aku tahu kemampuanmu. Aku tahu kau cinta Shia. Demi dia, kau rela lakukan apa saja. Waktu Shia sakit, kau buru-buru gendong dia ke rumah sakit. Waktu dia putus asa dan mau tinggalkan karir, kau yang menimengedi. Menemaninya, cari investor, urus hubungan. Dulu aku mencintainya, tapi itu sudah berlalu. Kau terlalu dramatis. Shia nikah sementara dengan Yun Chuan. Untuk kebaikan Xiao Bao. Nanti kau tetap bisa datang ke rumah kami. Melayaninya. Seperti dulu. Kau mau aku terus jadi budak cintanya? Dulu aku bodoh, memorize semua diam-diam. Tapi balasannya, Shia terus-terusan mengenadan, menyakiti aku. Kalau ada masalah nanti, cari Gu Yun Chuan. Aku tak mau ikut campur. Sudah kuberi, uruslah sendiri. Kalau kau ganggu sekarang, nama Anda hancur. Tak ada cewek mau dekat. Apa aku tidak salah lihat? Itu bintang Suli. Suli, dia mau nikah. Sama siapa? Aku butuh pengantin. Nikah yuk? Lin Shu, kalau kau kesana sekarang, kau jadi perusak. Nama hancur. Tak ada yang mau sama kamu. Tak usah ikut campur. Kau. Nanti kalau balik memohon Shia mau nikah denganmu. Aku yang pertama tak setuju. Tenang saja. Takkan ku balik. Lajapila. Aku akan menikah. Haha. Menikah? Nikah sama siapa? Lin Shu. Bertahun-tahun ini kamu cuma muterin aku saja. Kamu kenal cewek lain? Ada yang mau sama orang kayak kamu? Adulan Shu. Dulu Shia baik hati, sampai tak menolak. Kira cewek lain, sebeg dia? Jangan-jangan dicariin sugar mommy? Wanita kaya kan gak buta, mana mungkin mau sama pria pecundang kayak dia. Wajahnya mirip monyet. Dasar pria biasa yang over percaya diri. Kira aku rela. Nikahkan putriku? Dulu menerimamu, cuma biar kamu jadi babysitter gratisan. Tak disangka, penggasa berani memberontak. Keterlaluan. Realitanya kejam. Tak ada wanita yang mau nikah dengan orang gagal sepertimu. Tapi aku kasihan, setia padaku. Ku beri kesempatan menungguku. Kalau tak mau tunggu, persaya pelajari bujangan selamanya. Bujangan. Masih lebih baik dari nikah sama wanita Aku matri? Itu karena kau tak mampu. Kau akan menyesal. Putriku wanita tercantik. Seantero daerah, mau sama MU. ITU Nudra untukmu. Dulu Shia memang cantik. Hanya kalah dari bintang sekolah Suli. Ngomong-ngomong Suli, sekarang dia artis top. Dia dewi impianku. Aku penasaran, pria beruntung mana yang bisa dapatkan dia? Suli sekarang populer. Masa mungkin dia mau menikah? Yang mau menikahinya, antriannya sampai ke Prancis. Aku sih tak mungkin. Ngapa ketawa? Jangan-jangan berhayal sama artis? Pantaskah kau? Lin Shu. Harus tahu diri. Tanpa aku kau bukan siapa-siapa. Jika aku tolak kau, mana ada wanita lain yang mau lihatmu? Tak usah khawatir. Pengantinku segera datang. Aku tak mau dia sedih.
silakan pergi. Lin Shu, bohong di saat begini. Buat apa? Mana calon istrimu? Coba sebutin dong. Dia, Papa Mama menikah. Sekarang nikah. Sudahlah, jangan rewel. Anakku sudah nagih. Minggir sana. Linshu. Waktu baik pernikahan hampir tiba. Jangan macam-macam lagi. Biarkan aku dan Xia. sudah kukatakan. Nikahlah sesukamu. Tapi jambil tempatku. Aku juga mau nikah. Kau makin menjadi ya? Mau cari pengantin dadakan di mana? Aku hubungi dia sekarang. Kau, basa-basi lagi. Kau cuma mau ganggu pernikahan kan? Bawa dia keluar. Jangan biarkan dia ganggu kita. Ayo pergi. Minggir. Kau ini pria. Dasar pria tak tahu malu. Teman-teman, lihat ini. Pria jahat datang mengganggu pernikahan. Wanita, ingat baik-baik, pastikan kalian lihat wajah pria ini. Ingat untuk hindari dia. Perlihatkan wajahmu. Kalian akan menyesal. Waduh, takut sekali. Aku sampai gemetaran. Pergi sana. Sayang. Suli, aduh, ini benar-benar terjadi. Suli. Aduh, beneran ini? Cantik sekali. Wah, ayah bawa cewek cantik. Kakak. Sully, kenapa kamu bisa datang? Menikah? Hah? Bukankah kamu sedang selebriti paling populer saat ini? Kenapa? Selebriti tidak boleh menikah? Karir dan cinta harus seimbang. Para pria akan patah hati massal. Laki-laki mana sih yang dapat keberuntungan ini? Bisa menikahimu yang beruntung? Sebenarnya menikah dengannya adalah keberuntungan terbesarku. Dia siapa? Suli. Kamu juga nikah di sini? Suamiku bilang begitu. Suamimu penipu kali. Ini aula pernikahanku. Aku percaya suamiku. Dia takkan bohong. Nona Su, mungkin ada kesalahpahaman. Putriku dan menantu, seperti YG dilihat, mereka penggantin hari ini. Semua bisa jadi saksi. Iya nih, Devi. Mungkin kamu salah tempat. Lihat tuh, suamimu tidak ada di sini. Siapa bilang tidak ada? Dia di mana? Daimana? Siapa? Sayang. Sayang, kamu tidak apa? Tidak apa. Maaf ya, karena aku terlambat. Kalian, siapa YG ganggu suamiku? Aku tidak, Suli. Dia suamimu? Ini tidak masuk akal. Bintang top. Menikahi pria miskin. Aku tidak percaya. Tak perlu kalian percaya. Silakan pergi. Apa YG kamu lakukan? Ini balas dendamu, kekanak-kanakan. Apa maksudmu? Cuma ajak mantan teman, pura-pura ke usilaku, hanya karena aku Yun Chuan. Punya anak bersama Yun Chuan? Oh begitu rupanya. Mereka dulu, seangkatan kuliah, agak dekat. Bikin kaget, kukira Dewiku benar menikah. Sudah kuduga, kodok kampung bisa dapat angsa? Kalian kodak-kodak. Sebaiknya diam. Ribut terus. Suli, aku tahu dulu kamu.
naksir Lin Shu. Tapi dia selalu mencintaiku. Dia suruh kamu berakting. Hanya untuk jengkelin aku. Jangan terlalu pede. Kau tak layak kurepotkan. Cari orang berakting. Kalau mau lihatku akting, harus bayar tah. Lalu kalian kemari buat apa? Jangan-jangan beneran mau nikah? Masa sih? Dia aja nggak bisa dapetin kamu. Apalagi mimpi nikahi artis? Sebenarnya ini situasi apa? Menurutku ini gara-gara Lin Shu. Nggak terima dipermalukan. Makanya ajak teman lama buat gengsi. Pelukah? Lin Shu, yang palsu takkan jadi nyata. Ngapain bohongi diri sendiri? Sayang. Mereka nggak percaya. Hah, Sekarang percayakan? Aku nggak salah lihat, kan? Artis besar berani cium Lin Shu? Oh Dewi hatiku. Suli, calon suamimu, beneran Lin Sha? Emangnya kenapa? Aku sampai bolos. Pesta Golden Horse Awards. Sengaja. Datang biat nikah sama Lin Shu. Aku. Sayang. Kalau ada masalah, bisa bilang ke aku. Resepsi bisa ditunda. Nggak bisa. Aku takut kamu mundur. Aku nggak kayak orang yang nggak tahu hargai kamu. Aku sih harus pegang erat-erat kamu. Kamu bohong. Lin Shu nggak mungkin nikah sama kamu. Xia, Camus. Yun Chuan, aku kuma kesel sama mereka. Datang bikin rusuh di resepsi kita. Keterlaluan benar. Ini resepsi pernikahan aku dan Suli. Yang rusuh itu kalian. Kamu ngomong mulu, bilang mau nikah. Foto pengantinnya mana? Jangan-jangan, nggak siapin apa-apa? Pikir kita bodoh, ya? Kalau dipikir-pikir, cium sekali, nggak ngejamin apa-apa. Suli acting. Ada adegan ciuman juga. Iya, kan, Suli kan artis besar. Masa nikah, nggak ada kabar sama sekali? bener banget. Anak muda zaman sekarang, keterlaluan, urusan nikah, dibikin bahan bercandaan. Sayang, karena kamu bilang harus low profile. Aku nggak sebar kabar. Nikah itu, urusan kita berdua. Nggak perlu sampai diketahui semua orang. Nanti malah datengin wartawan, media. Repotlah. Tapi aku nggak mau lihat mereka meragukanmu. Nggak boleh, kita harus foto nikah ulang sekarang. Kamu ngapain? Posting di Weibo. Pengumuman resmi. Ha. Main sebesar ini, beneran sih? Ini udah terbongkar semua. Pasti beneran nih. Banyak cowok sekarang bakal kayak aku. Hati hancur deh. Aduh. Kacau banget sih. Aku mau semua orang tahu. Mulai sekarang kamu milikku. Suli. Kamu tega berbuat segi piwe dia? Kamu nggak menghargai. Nggak boleh orang lain sayang. Artis gede cuma segini, rebahan bekas aku aja direbut. Tahu nggak Lin Shu bertahun-tahun ngabdi ke aku, dia manjain aku kayak putri. Waktu dia cuciin kaki aku, lo mungkin masih jadi figuran. Ayah, selama ini, Lin Shu sudah ngurus anak saya lihat semua. Dia sana anak saya. Kamu cuma kedangan darat dia. Itu semua sudah berlalu. Sekarang, aku serius mau nikah sama Kak Suli. Salah panggil. Sayang. Nah gitu dong, nggak perlu jelasin. Aku percaya kok. Makasih ya. Sudah kasih tahu kalau Lin Shu itu perhatian dan penyayang. Aku nggak cuma dapat suami, tapi harta karun. Kamu. Bukan maksudku, tapi kan kamu tahu, dia baik banget ke kamu, tapi kamu nggak bersyukur. Hatinya diinjak-injak. Awas. Kina karma.
Sully, maksud lo apa sih? Aku cuma ngingetin dia, biar nggak salah pilih. Yang salah pilih itu kamu. Tahu nggak kenapa Lin Shu suruh kamu low profile? Soalnya dia sadar diri. Tahu kalau dirinya nggak layak dipamerin. Aku nggak layak? Emang bukan? Lulus kuliah mana? Pernah kerja? Cuma bisa numpang, ngumpet di kantor. Cuci baju masakin aku. Kalau nggak karena lo ngelayani aku, udah aku usir dari dulu. Bener-bener pecundang. Maluin banget jadi cowok. Sia nanggung dia. Bertahun-tahun. Wajar. Cewek idaman semua orang. Kok milih si pecundang gitu, mending sama aku. Joshia. Tahu nggak kenapa betah di perusahaanmu? Soalnya aku tahu. Kemampuanmu nggak selevel ambisimu. Biar semangatmu nggak turun, dukung mimpimu. Aku rela jadi pria di belakangmu, temani kamu berjuang. Ternyata di hatimu, pengorbananku nggak ada arti. Kamu ngapain sih? Perusahaan bisa maju, kan karena konglomerat. Norodait khire. Lo MAH siapa? Nikah sama pecundang. Bakel sengsara. Jangan fitnah suamiku. Dia MAH nggak perlu. Sully. Kalau dia benar-benar berguna, Xia pasti akan menolaknya, menikah denganku. Yun Chuan bisa masak di dapur, juga tampil elegan di ruang tamu. Bisa cari uang, dan jaga anakku. Tampangnya juga ganteng. Tidak sepertimu yang mirip monyet. Untung aku sadar cepat. Memilih yang tepat. Papaku yang terhebat. Sebagai sesama perempuan, kusarankanmu waspada. Jangan pilih pria yang akan kau sesali seumur hidup. Kalau Lin Shu benar, seburuk katamu, kenapa kau masih suruh dia menantimu? Aku. Kereza. Kau cuma iri padaku. Kau menyesal. Tidak. Sayang. Aku takkan pernah menyesal menikahimu. Aku takkan buatmu menyesal. Aku berjanji. Memberikan yang terbaik. Miskin tak punya apa, mau kasih apa, Lin Shu? Jangan-jangan kau kira, bicara manis saja, cukup untuk bahagiakan wanita? Kalau bisa. Seperti menantuku. Tunjukkan uang sungguhan. Sebagai bukti. Lihatlah. Hadiah dari Yun Chuan. Memang bernilai. Pernikahanmu terburu-buru. Lin Shu pasti tak punya mas kawin berarti. Aku menikah. Karena cinta. Bukan uang. Bagus kata Lin Shu. Jangan-jangan kau mau hidup dari artis Sully yang terkenal? Diam kau. Jangan berhayal. Hadiah ini bukan untukmu. Gu Yun Chuan. Kalau tak jujur, masalah akan datang. Ko. Jangan coba mengancamku. Benarkah kau yang memberai? Bukan dariku. Mungkin dari kau? Tepat. Aku yang memberi. Lin Shu, jangan-jangan kau mengidap gangguan hayalan? Kau sanggup beli satu pun barang ini? Itu dari orang tuaku. Tadi, pelayan bilang hadiah ini untuk pengantin dari mempelai pria. Berarti dari Yun Chuan. Tunggu. Hari ini ada 2 pengantin. Lin Shu, Si Gigolo, Konyol, Mana mungkin memberi hadiah mua ini. Pasti Gu Yun Chuan.
Kasihan Dewi kita Suli. Menikah ke bawah. Jangan dengar omongan mereka. Aku sama sekali tak peduli. Asal bisa bersamamu. Aku sudah sangat puas. Bodoh. Mana mungkin aku sakiti kamu? Apa yang orang lain punya, Pengantin Linshu ini juga harus punya. Hadiah tidak penting. Kira. Nikah dulu. Linshu, apa kamu lupa? Sekarang kamu, bahkan lokasi pernikahan pun tidak punya. Ini kan lokasinya? Ini tempat aku dan Suli menikah. Tolong kalian pergi. Aku yang pesan ballroom ini. Yang harus pergi adalah kalian berdua. Apa yang sebenarnya terjadi? Suamimu yang katanya, uang pesan ballroom pun tak ada, malah nempeng di sini. Kalau bukan karena Linshu mengganggu, aku dan Xia sudah menikah. Linshu ini memang, hadiah mau direbut, tempat juga mau ambil. Orang yang tak tahu muka itu tak terkalahkan. Gak mampu nikah ya jangan maksa. Linshu, bawa Pekarmo. Pergi dari sini. Jangan tunda lagi pernikahan anakku. Pamanchou, aku hormat kau sebagai orang tua. Hari ini takkan kusentuh kau. Tapi jaga ucapanmu yang jorok itu. Kalau kau menghina istriku lagi. Jangan celaka anakku nanti. Kau. Linshu, berani sekali bicara ke ayahku. Baik, jangan salahkan aku nanti. Takkan kusingkirkan muka. Kau suka pamer di depan, Suligan? Sekarang kita panggil manajer, untuk membuktikan ballroom ini milik siapa sebenarnya. Aku malah ingin begitu. Tolong Bapak datang sebentar. Terima kasih. Linshu, manajer segera datang. Akan kubuat kau minta maaf sambil menangis. Lalu bawa Suli pergi dari sini. Tak apa. Masih berpura-pura tenang? Kasihan Suli yang cantik ini, terjebak bersamamu. Linshu, jangan mempermalukan diri, sebelum manajer datang. Segera bawa Suli pergi. Sudah terlambat. Manajernya datang. Linshu, kau yang cari masalah. Ada masalah apa ini? Manajer Wu. Bagaimana kau tahu nama belakangku? Aku adalah manajer. Baru MU. Maaf sudah repotkan Bapak. Mau tanya sesuatu. Apa itu? Mau konfirmasi. Ballroom ini, kan aku yang pesan? Siapa namamu? Zhou Xia. Oh yang mulia. Mohon maaf, Nona Zhou. Ballroom ini tentu milik Anda. Boleh tanya, dekorasi kami ini apakah memuaskan? Kakapla. Sayal. Lupa beri tahu staff, pengantinnya berganti. Manajer hotel bintang 7 ini, pasti orang penting. kenapa ke Xia? Sangat sopan? Linshu, kau sudah dengar jelas? Suli, kau menyesal? Apa yang harus kusesali? Kalau tidak berhasil. Kita selenggarakan di villa. Tak perlu seribat ini, nikah saja di sini. Linshu, kau tak paham bahasa manusia? Ini ballroom pernikahan yang kureservasi. Kuberi larangan kalian berdua menikah di sini. Linshu, bersikap seperti pria. Berhenti mengganggu. Ballroom pernikahan ini, benarkah Zhou Xia yang memesan langsung? Bukan juga. Si orang terkaya. Pemilik hotel ini yang memutuskan. Dia menyuruhku, jika ada telepon dari Nona Zhou, penuhi permintaannya, dan bebaskan semua biaya. Ada apa ini?
Mengapa orang terkaya ini memperlakukan Xia dengan sangat baik? Jangan-jangan orang terkaya menyukai Xia? Putriku benar-benar hebat. Apakah orang terkaya datang hari ini? Aku tak tahu. Bagaimana mungkin kau tak tahu? Bosku orangnya misterius dan rendah hati. Urusan hotel, termasuk perintah sehari-hari, selalu lewat telepon. Aku belum punya hak melihat wajah aslinya. Siapa sebenarnya orang terkaya ini? Pertama diam-diam investasi ke perusahaan, dana besar. Lalu diam-diam, mengurus semuanya untuk pernikahan. Nona Zhou, jangan bercanda. Bagaimana mungkin kau tak tahu siapa orang terkaya? Manager, aku tak mengerti. Kalian, bukan hari ini nikahnya, bosnya adalah pengantinmu. Aku bukan. Ya ampun, apa yang terjadi? Apa manajer keliru? Mana mungkin orang terkaya menyukai orang biasa? Putriku bukan orang biasa. Xia, kau bikin ayah bingung. Bukannya kau dengan Yuan. Manager, kau yakin orang terkaya mau nikah denganku? Lihat, kemarin dia khusus menyuruhku, memberimu hadiah berharga. Ini, sudah jelas, dia sangat mencintaimu. Kau wanita beruntung. TAPI. Xia, Zhou Xia, sekarang kau tahu aku. Diam kau. Gu Yuan. Kenapa kau bohong padaku? masalah utang terbongkar olehnya. Xia, aku salah. Kenapa tak kau beritahu? Kaulah orang terkaya. Ayahku orang terkaya. Xia, Harusnya kau tak sembunyikan. Apa kau takut aku mengincar uangmu? dasar wanita bodoh. Sampai salah sangka aku orang kaya. Mending lanjutkan saja, nikah dulu, lalu gasak uangnya, dan kabur. Xia, jangan menangis lagi. Aku melakukan ini, hanya ingin memberimu kejutan. Kalau kau bilang dari dulu, saat aku hamil Xiao Bao, pasti sudah kunikahi kau. Ini semua salahmu. Kau yang buat aku membuang. Masa muda untuk Lin Shu. Sudah kukatakan mataku tajam. Sekilas lihat langsung tahu. Yinchuan ini, latar belakangnya luar biasa. Xia sungguh beruntung. Benar. Gu Yuan hartawan, tapi rela diam-diam menjaga Xia bertahun-tahun. Dan Jia, rawat anak, sabar sampai sekarang baru menikah. Ha. Untung Xia tak pilih Lin Shu. Kalau pilih Lin Shu, lewatkan orang terkaya, pasti menyesal seumur hidup. Hei, kok bicara begitu? Suamiku baik-baik saja. Suli. Menyerah saja. Radu Campus. Celebrity stop. Lalu apa? Ujung-ujungnya, nikahnya masih kalah dariku. Tapi aku tak merasa. Lin Shu kami. Mana kalah dari Gu Yinchuan? Gu Yuan orang terkaya. Gu Yuan, kau bisa. Aku. Ya. Semua ini, kejutan dariku untuk Xia. Baik. Semoga nanti, kau masih bisa sok jago. Lin Shu, aku tahu. Kezuk membuatmu inferior. Tapi mau bagaimana? Jurons kaya miskin kita. Terlalu lebar. Kau berusaha pun Lin Shu, Suli, pergi sendiri sekarang. Atau kusuruh manajer mengusir kalian. Sayang. Sayang, tunggu sebentar lagi. Sebentar lagi terungkap. Baik, aku mau. Sudah di ambang pintu. Kalian masih mesra di depan Campbell Mueller. Kalianlah yang diambang kehancuran. Manager, cepat panggil orang. Usir kedua orang ini. Kenapa? Istri orang terkaya tak bisa menyuruhmu? Aku merasa ada yang aneh. Kau cuma manajer kecil. Yuan. Dengarkan istriku, keluarkan mereka. Apa lihat-lihat? Awaku kuzaking.
Kau sungguh bosku? Aku orang terkaya. Manajer Wu, kalau tak mau dipecat, segera usir pengacau pernikahan ini. Keluarkan mereka. Usir orang jahat, keluarkan. Suli terlalu nekat. Selebriti stop. Kok mau nikah dengan Zimanes. Dan ikut bikin ricuh di sini. Ini bisa rusak reputasi. Diam saja ngapain? Cepat usir mereka. Boleh usir. Tapi aku perlu konfirmasi dulu. Konfirmasi apaan? Identitas orang terkaya. Bukankah orang terkaya ada di depanmu? Menurutku dia bukan. Aku punya nomor teleponnya. Aku akan telepon dia sekarang. Jika pria ini benar orang terkaya, HP-nya pasti akan berdering. Jika tidak berdering, Pasti akan berdering. telepon saja. Jangan. Sudah kukatakan akan berdering. Perkenalkan secara resmi, akulah yang kalian sebut, Taipan Kota Haishi. Lin Shu. bos, saya tidak mengenali Tuan Yang Mulia. Orang terkaya. Bangunlah, ini bukan urusanmu. Juga bukan urusan kap. Linsha. Bagaimana bisa kau berubah menjadi orang terkaya? Bukankah kau hidup dari Xia, baru bisa makan? Zimanes? Sayang, kau benar orang terkaya? Kenapa, kau pikir aku bohong? Tidak, aku percaya. Hanya merasa, ini sangat mengejutkan. Maafkan aku, semoga tidak membuatmu takut. Ini bukan ketakutan, tapi kejutan. Sayang, kau benar-benar hebat. Tidak. Tidak mungkin. Lin Shu, kau berbohong. Nona Zhou, Tuan Lin adalah orang terkaya sejati. Kau harus percaya. Tidak. Tidak. Ani mustahil. Aku tidak salah menilai orang. Dia siapa? Aku tidak tahu. Jika dia orang terkaya, aku ayahnya. Kau hampir menjadi ayah orang terkaya. Untung aku cepat menarik diri. Tidak menikahi putri. Diam kau bukan. Saat perusahaan butuh dana, kau tidak membantu. Orang misteri yang membiayai, bukan kau. Siapa lagi kalau bukan aku? Coba kau ingat-ingat. Menggunakan akun anak perusahaan. Transfer 500 juta ke Yo, atas nama investasi. Ya, jangan sebut nama. Sudah ingat? Kenapa tidak bilang? Aku dibutakan cinta palsu, saat itu. Yang kupikirkan hanya, membantumu sukses. Aku ingin kau tahu. Kau sendiri yang mengandalkan kemampuan, meraih kesuksesan. Asal kau bahagia. Aku rela jadi pendukungmu. Lin Shu. Aku juga pernah ingin. Saat pernikahan. Memberitahu kebenaran. Sayangnya kamu tidak memberiku kesempatan ini. Waktu itu aku tidak tahu. Kalau kamu orang terkaya. Lalu kamu siapa sebenarnya? Kamu penipu. Gu Yunchuan. Kenapa terus membohongiku? Bilang dirimu orang terkaya. Aku bohong bagaimana? Kamulah yang memaksa julukan orang terkaya, ditempelkan pada cuma untuk memuaskan gengsi sialanmu itu. Kamulah yang gengsi. Kenapa tidak jelaskan? Banyak orang di sini. Bagaimana aku jelaskan? Aku hanya ingin jaga harga dirimu. Kamu. Kakap. Keluar kalau mau ribut. Lin Shu. Ini pernikahanku dengan Suli. Kalian keluar. Mau bertengkar? Atau lanjutkan pernikahan? Silahkan pilih. Masih mau menikah? Nikah. Tentu nikah. Unta mati kelaparan masih lebih besar dari kuda.
Zhou Xia bagaimanapun masih punya perusahaan, bisa dapat banyak uang. Xia, aku yang salah. Seharusnya tidak membentak. Ini juga untuk Xiao Bao. M'en tu keluarga. Apa aku orang terkaya? Tak penting lagi. Ayah ibu menikah. Ibu menikah. Sudah begini, Putri. Terima saja. Gu Yinchuan. Walaupun bukan orang terkaya. Dulu atau sekarang, dia tetap seorang bos. Dia juga ayah anakmu. Baik. Aku akan menikah. TAPI. Kau harus cari balai pernikahan yang layak. Aku tak boleh kalah darinya. Daisy. Mana bisa cari sekarang? Xia, jangan merajuk. Aku tak peduli. Tanpa balai mewah, takkan ku nikah. Manager Wu. Apa ada balai setara di sini? Kalaupun ada, bukan kuputuskan. Tergantung bosku. Lin Shu. Kau tak usah menikahiku. Tawarla. Nona Zhou. Silakan Kilyar dulu. Baik. Aku ingin tahu. Berapa bisa kau beri? Yun Chuan. Bukannya kau mau nikahi aku? Tunjukkan niatmu. Lin Shu. Katakan. Berapa? Aku tetap seorang bos. Azal kotak mantamuluk. Aku sanggup beri. Bagaimana caranya? Sewa tempat ini per hari, sangat mahal. Kau pinjam uang. Atau kredit? Pinjam. Kredit. Zhou Xia. Kau belum tahu ya? Gu Yun Chuan sekarang, penghutang keliling. APA? Tak mungkin. Bisnis Gu di kota Yun, bukan sukses? Katanya aset miliaran. Utang miliaran. Bisnisnya gagal. Dibebani utang. Kabur ke kota He. Ko fitnah. Kau mendekati Xia, bukan karena Xiao Bao, tapi untuk uangnya, menguras uang, benar kan? Bagaimana kau tahu? Beberapa waktu lalu, Gu cari asistenku, memaksa bahas kerjasama, ku tolak. Tapi ku curigai. Surah asisten seledik. Gu Yun Chuan. Xia, jangan dengar omongannya. Dia bohong. Dia iriku rebutmu, lalu fitnahku. Aku bohong? Cek online, laporan kreditnya. Aku yang cek. Coba kamu cek. Beraninya kamu bicara seperti ini ke orang tua. Rupanya selama ini kamu bohong padaku, pembohong besar. Dasar perempuan. Setelah punya anak, nggak ngurusin, cuma aku yang jagain. Sekarang minta ganti rugi darimu, nggak boleh apa? Iya sih, memang nggak pantas begini. Kamu ngatain aku? Nikahan ini nggak jadi nikah. Gue batal nikah. Ini bukan urusanmu, kamu lupa ya. Kita sudah resmi menikah, datang hari ini, cuma formalitas doang. Camus ou Xia, sudah jadi istriku. Utanku, sekarang jadi hutang. Maksudmu apa? Dasar brengsek, berani menipu anakku. Dia sendiri yang nyari. Dulu punya anak, lalu lempar ke aku. Terus ngatain aku miskin, bilang mau cari sugar daddy. Sekarang mau nikah denganku. Cuma karena aku bohong, bilang aku kaya. Dasar bodoh dan tolol. Sire. Aku mau cerai. Serai, boleh saja. Bagi setengah harta.
Mimpi kali. Ayah, Ibu. Ini karma apa sih? Paman Zhou, bawa anaknya pulang dulu. Lin Shu, Paman salah lihat orang. Paman minta maaf padamu. Sudah cukup. Berhenti berkelahi. Kenapa? Kamu kasihan sama dia? Gu Yunchuan, sebagai laki-laki, harus nipu uang cewek buat bayar utang. Nggak malu apa? Terus kenapa? Makasih bos besar. Sudah investasi ke istriku. Sekarang uang ini, separuhnya, sudah jadi milikku. Jangan buru-buru senang. Karena rencanamu bakal gagal. Maksudnya gimana? Ini. Kamu tahu. Perusahaan yang disebut Joshia ITU, siapa pemegang saham terbesar? Masa sih? Aku. Aku sudah menginvestasikan dana miliaran yuan. Sahamku di perusahaan lebih dari setengah. Lebih banyak dari Yoshia. Kapanpun aku mau, Grup Zhou, besok bisa langsung berganti nama jadi Grup Lin. Mau menggunakan uang perusahaan? Harus lewat persetujuanku. Kau mengkhianatiku. Uang receh ini tak kuhiraukan. Miliaran yuan ini bisa jadi harta bersama setelah menikah. Aku bahkan mau memberikannya tanpa syarat. Kau yang mengkhianati dan membuang semuanya. Tidak. Tidak. Lin Shu, maafkan aku. Aku. Kebaikanmu selama ini sebenarnya kusadar. Lin Shu. Lin Shu sangat baik padaku. Aku tahu. Semua ini kusadari. Sudah tahu tetap menyakitiku? Pengorbananku hanya nafsu semata. Bukan begitu. Bukan. Sudah terlambat. Semua sudah berakhir. Jangan cari-cari alasan. Lin Shu, maafkan aku. Aku menyesal. Ampuni aku, ya? Lepaskan suamiku. Dia milikku. Baru kau dapat saat kulepaskan. Suli satu-satunya yang kunikahi. Jaga sikapmu. Bukankah kau mencintaiku? Selama ini kau mencintaiku. Bagaimana bisa putus begitu saja? Lin Shu, akan kuceraikan Gu Yunchuan. Tunggu aku ya. Lin Shu. Joshia, sudah berapa kali kukatakan? Aku tak mencintaimu lagi. Dan takkan kembali. Baik. Bagus. Apa karena orang ini?
Jaga mulutmu. Jangan marah sayang. Dia menghina aku. Artinya aku cantik. Kamu tidak tahu malu? Kamu yang lebih memalukan. Kamu serakah. Sudah dapat masih ingin lagi. Masalah kamu mengganggu Lin Shu dulu. Belum kuhitungkan dengan... Aku mohon ke depannya. Jauhi suamiku. Jauh sekali. Jangan harap merebutnya. Lin Shu. Aku baru sadar sekarang, siapa yang benar-benar mencintai dan yang paling kusayangi hanyalahmu. Aku tak mau Gu Yunchuan lagi. Juga tak mau orang lain. Hanya kamu ya? Tapi aku tak mau kamu. Serves you right. Ini semua salahmu. Kau membuatku kehilangan pria terbaik di dunia. Bukankah kau juga menggagalkanku? Kukira bisa dapat uang. Dasar jahat. Coba hina sekali lagi. Hahat. Kau kira semua seperti Lin Shu yang mau memaafkanmu? Hadiah-hadiah itu darimu kan? Sayang diambil orang. Dan dirusak. Semuanya. Saatnya menghitung. Lin Sha, bukan. Orang terkaya. Mohon maafkan kami. Dulu kami tak tahu apa-apa. Bukankah dulu kau bilang aku imut? Aku imut. Aku imut. Lin Sha, kumohon jangan hiraukan perempuan seperti aku minta maaf. Maafkan aku. Benar, benar. Sayang, menurutmu haruskah aku terima permintaan maaf mereka? Maafkan saja mereka. Sudah kuduga, Dewiku cantik dan baik hati. TAPI, barang-barang ini harus diganti sesuai harga. APA. Waktunya hitung-hitungan. Veza Biraming. Juta. Batu giok Inggris. 3 juta. Ditambah item lainnya total. Semuanya 9 juta. Kurangi jadi 4 juta. 80 juta per orang. Kalian punya 6 bulan. Sebelum akhir tahun, transfer ke rekening istriku. 80 juta. Mana mampu ku bayar. Bahkan jika jual semua harta, dan tubuhku pun tak cukup. Kalian suami istri kaya raya, dan terkenal. Sekaya ini kok, masih pelit? Kami kaya bukan berarti mau diam saja menanggung rugi? Kalian berani melakukannya di pernikahan saya dan istri saya untuk membuat kekacauan, maka bersiaplah untuk bertanggung jawab dan menanggung konsekuensinya. Tapi kami tidak mampu membayar kompensasi. Cara bayarnya, pikirkan sendiri. Jika kurang 1 sen pun, kalian akan masuk penjara. Aku tidak boleh masuk penjara. Aku akan dipecat dari pekerjaan. Sebagai perempuan, aku lebih tak bisa masuk penjara. Ayahku pasti akan memukulku 3 kali, aku tak sanggup. Lin Shu, apa kau benar-benar mau menghabisi aku? Ini klaim yang sah. Semua ini karena kau. Kau harus ganti rugikan aku. Aku sudah punya banyak utang. Dengan apa aku mengganti? Mending kau cari kerja. Dasar brengsek. Kau biang keroknya. Benar, kalau bukan karena kau menyesatkanku, aku tak akan hina Lin Sha. Selama ini kau yang menghasut untuk putus dengan Lin Shu. Dasar perempuan jahat tak laku. Apa katamu? Dan kau, Dasar penip. basa-basi apa lagi ini? Coba ulangi sekali lagi. Berani lagi kau sombong, aku pukul kau. Anjing sailing menggigit. Suamiku, lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan dengan pernikahan? Cari tempat lain untuk menikah. Baik, asal bisa menikah denganmu, di mana saja boleh. Ayo pergi. Pengantinku. Pergi.
Halo sayang. Suamiku, malam ini aku di Klub Kristal pesan ruang VIP. Datang temani aku makan. Aku segera sampai. Lelah sekali. Kau pikir aku tak lelah? Utang yang menggunung, ada di depan mata, tak kerja ya masuk penjara. Ini semua salahmu. Sebelum menikah, cuma punya sedikit utang, sekarang malah. Ingin untung malah buntung. Jangan paksa aku memukulmu di sini. Kenapa aku menikahi orang sepertimu? Kan kau sendiri yang pilih. Sebenarnya, dulu aku punya Lin Shu yang sangat mencintaiku. Sebenarnya aku bisa jadi istri orang terkaya. Sudah, jangan nangis. Sangat menyebalkan. Kalian ngobrol apa? Ini jam kerja. Jangan malas-malasan, kerja lebih cepat. Bereskan sampai bersih. Sebentar ada tamu penting. Tamu penting. Tamu penting apa? Seseorang yang bisnisnya tersebar di seluruh dunia. Dia Laki-laki. laki-laki. Bukan, banyak nanya. Fokus aja bersihin tempat ini. Lo mau apa? Nyari sugar daddy ya? Orang penting itu. Mau selingkuhin gue? Udah nasib jadi, pria imut tak berguna. Kalau akhir tahan bilam edadu, sia obong gak bisa sekolah, kita bisa masuk penjara. Tapi kau istriku. Ibu anakku. Go. Gu Yun Chuan, kondisi memaksa kita. Kalau bisa, bujuk aku dengan duit, jangan cengeng di sini, drama Miller. Jangan halangi aku bangkit, siapa tahu, aku bisa nemu, Lin Shu baru, pria. Yang sayang, dan kaya. Go. Kalau dapet duit, bagi setengah. Sayangku. Math. Ngapain sih? Ceroboh banget. Tuan Lin, mohon maaf ya. Gak apa. CS yang satunya mana? Males-malesan lagi. Dia, ke toilet. Sudah, minggir. Tuan Lin, maaf merepotkan. Silakan lewat sini. Hati-hati licin. Allô. Ushia, Kambali sini. Kenapa? Ushia, Kambali sini. Kenapa? Tahu nggak, siapa orang penting itu? Yang mau gue jaring hari ini. Bukan dia. Gu Yun Chuan, Gu ingetin, kalau nggak suka, bisa cerai. Hari ini, harus manfaatkan peluang. Dapetin, orang lebih kaya dari Lin Shu. Bikin dia nyesel. Dasar idiot. Dangereux dong. Allô. Bodoh, orang kaya incaranmu, ya Lin Shu itu. Gak botak gak gendut, kelihatan pria, kaya berkualitas. Harus dapetin dia. Ini menu spesial kami. Pak. Anggur pesanan Bapak. Taruh saja di meja. Anggur sehat lo, saya tuangkannya? Nggak usah. Baik, silakan tuan. Coba cicip. Ini anggur yang kutuang sendiri untukmu. Apa yang kau lakukan? Aku rela melakukan apapun untukmu. Aku sudah punya istri. Terus kenapa? Aku tunggu perceraian.
Sifat burukmu tetap sama. Zhao, Shi, ya. Dari mana kau kenal namaku? Kak, bisa jadi kau, Lin Shu. Kenapa aku tak boleh makan di sini? Kau, Anggurnya sudah datang, mohon pergi. Lin Shu. Kau sengaja datang. Karena tahu aku kerja di sini, kau sengaja ke sini untuk makan ya? APA. Sudah kuduga, kau masih peduli. Aku yakin, kau masih mencintai-ku. Sayang, Kau salah paham. sayang. 6 bulan ini sangat berat bagiku. Dulu kau paling menyanjiku, benar kan? Kau sendiri bilang, itu dulu. Zhou Xia, jangan buat aku memandang rendah. Dulu aku mempertimbangkan anak, baru menolakmu. Anak tak bersalah. Kalau gitu, bagaimana jika kita berdua bercerai? Aku mau nikah denganmu dan memberimu anak. Dua juga boleh. Apa kau sadar, APA yang kau ucapkan? Kau mau berapa? Aku penuhi. Aku rela. Dulu kau menggala. Sekarang giliranku. Tak perlu. Sayang, korporasimu yang besar ini perlu penerus, benar kan? Suli sebagai selebriti pasti tak mau hamil. Aku berbeda, rela melahirkannya, berapapun jumlahnya. Sayang, sayang, Istriku. Ke WC kok, lama sekali? mana aku tahu. Di sini ada yang mengganggumu. Kalau tahu, pasti sudah datang lebih cepat. Suli, kau kok bisa hamil? Karena aku cinta Lin Shu, jadi aku rela beri dia keturunan. Lagi pula, aku suka anak-anak. Dan aku yakin, kemampuanku dalam karir takkan tergantung. Hamil dan melahirkan, tidak akan pengaruhi pekerjaanku. Istriku memang hebat. Kalian sengaja membuatku kesal? Kan kau yang masuk sendiri. Aku dan istriku mau makan sekarang. Tolong Kilia. Lin Shu, aku istri yang seharusnya. Aku yang seharusnya. Kenapa kau begini padaku? Kamu ini berani membalikan tuduhan. Ini urusanku dengan Lin Shu. Jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Diam kau. Manager. Kau, apa yang kau lakukan? Pak Lin, ada perintah? Kau boleh menghinaku, tapi jika istriku. Aku sudah beli klub ini. Aku tak ingin wanita ini muncul lagi di depan. Aku dan istriku. Kau tahu harus bagaimana? Siap, bos. Segera saya pecat dia. Jangan, Lin Shu. Kumohon, Lin Shu. Sudahlah sayang. Abaikan orang tak penting. Pilih menu favoritmu. Sayang, aku cinta pada. Sayang, aku juga mencintaimu. Dan bayi kita. Coba dengarkan. Wah, dia menendangku. Lihatlah. Apakah dia menendang perutku?